Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaraulia dengan NIM 6670220120 dari kelas MIP, kelas L dengan dosen pengampu Yeti Ma'asan Medin. Di mana di sini saya akan melakukan review 30 jurnal. Di sini pertama ada jurnal dengan judul Analisis Komunikasi Politik Prabowo Subianto di Media Sosial menjelang kontestasi pemilihan presiden 2024. Di mana jurnal ini membahas tentang bagaimana sih komunikasi politik dari Prabowo Subianto di media sosial gitu loh, mempengaruhi citra menjelang Pilpres 2024. Di mana Bapak Prabowo pada saat itu memanfaatkan platform seperti kayak TikTok, Instagram, YouTube gitu untuk mengubah citranya yang sebelumnya kita kenal kayak pribadi yang tegas gitu, nah menjadi pribadi yang lebih santai gitu loh di media sosial tersebut. Karena pada saat itu di 2024 sasaran dari pemilihannya itu anak muda kan gitu, Gen Z lah bisa kita bilang gitu. Nah terus ada juga hashtag kampanye kayak seperti kami akan selalu di sini, hashtag Alin Prabowo dan Prabowo Benteng NKRI. Di situ juga turut membantu meningkatkan kayak popularitas dari Bapak Prabowo gitu loh. Jurnal ini juga menyoroti potensi penyebaran hoax gitu dan serangan politik sebagai tantangan dalam komunikasi politik di media sosial itu sendiri. Nah yang kedua di sini saya juga melakukan review tentang jurnal yang berjudul Tinjauan Literatur Digital Komunikasi Politik Anies Baswedan. Di mana jurnal ini merupakan kajian pustaka gitu loh, yang menjelajahi tentang bagaimana komunikasi digital yang dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan gitu mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepemimpinannya gitu. Di mana waktu itu di 2019 Bapak Anies Baswedan ini cukup menggegerkan gitu karena namanya itu belum terlalu terkenal Bapak Ahok gitu, yang mana waktu pas saat itu sebagai lawan gitu dalam pemilihan gubernur gitu. Terus kayak stigma, jadi dia menggunakan media sosial untuk melakukan kayak framing gitu loh, kayak jadi stigma masyarakat kepada kepemimpinan Anies Baswedan tuh ditunjukin gitu loh dari postingan-postingan di Instagramnya gitu. Jadi masyarakat di situ melihat hal positif gitu loh dari Bapak Anies Baswedan. Terus ada juga Bapak Anies Baswedan pernah memposting seperti kayak dia sedang baca buku How Democracy Die. Dari situ buku itu tuh melejit gitu loh. Terus kayak banyak orang juga yang baca-baca tentang buku itu gitu loh. Terus dalam hal ini bisa terlihat gitu loh gimana media sosial tuh mengubah persepsi masyarakat gitu. Nah terus di sini juga yang ketiga ada jurnal dengan judul Komunikasi Politik di era media sosial, di mana jurnal ini membahas penggunaan media sosial dalam komunikasi politik gitu loh. Jurnal ini juga menyoroti gitu loh kayak gimana tantangan dan peluang yang dihadapi oleh aktor politik gitu loh di era digital ini, di mana media sosial tuh udah bisa dibilang sebagai alat gitu loh, alat paling penting gitu bagi aktor politik untuk berinteraksi langsung dengan publik gitu loh, menyebarkan mulai dari pesan kampanyenya gitu, visi misinya gitu, untuk opini publiknya gitu. Tapi kadang-kadang dalam penggunaan media sosial juga kayak ada beberapa risiko gitu loh, kayak adanya penyebaran informasi palsu gitu, hoax gitu, komentar negatif atau kayak serangan cyber gitu, buzzer kayak gitu, serta kesulitan dalam mengendalikan narasi di platform yang sangat dinamis gitu loh. Kayak media sosial kan kayak kita bebas gitu loh berkomentar A, B, C kayak gitu. Terus selain itu juga aktor politik harus beradaptasi gitu dengan kecepatan informasi dan ekspektasi respon cepat dari publik gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada berita-berita bohong gitu, kayak kita harus langsung cepat gitu loh, cepat dalam hal kayak mengklarifikasinya gitu loh. Karena kalau misalnya enggak banyak masuk banyak komentar-komentar yang miring gitu loh, malah dibawa kemana gitu beritanya gitu, malah nambah lebih rusak lagi gitu namanya. Terus di sini juga ada yang keempat, ada penggunaan strategi politik identitas dan marketing politik Dadang Sahrul dalam menggulingkan dinasti politik di Kabupaten Bandung. Di mana jurnal ini menganalisis bagaimana sih pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung yang bernama Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan itu kayak berhasil mengalahkan dinasti politik yang telah lama gitu berkuasa di Kabupaten Bandung itu loh, melalui penerapan strategi politik identitas dan pemasaran politik gitu. Jurnal ini juga cukup membahas tentang kayak bagaimana strategi politik identitas dan pemasaran politik itu bisa digunakan untuk menggulingkan dinasti politik itu sendiri gitu loh. Tadi terus Dadang Sahrul juga memanfaatkan politik identitas dengan pendekatan emosional kepada tokoh masyarakat gitu, sosialisasi program bedas gitu. Terus pendekatan ini tuh kayak dinilai cukup cukup berefek gitu loh, cukup berhasil membangun kedekatan dengan dengan masyarakat dan meningkatkan dukungannya gitu loh. Kombinasi dari strategi politik identitas dan pemasaran politik ini bisa dibilang tepat dan efektif gitu loh untuk menggulingkan dari dinasti politik. Jadi terus pemanfaatan media sosial dan elemen visual dalam kampanye ini tuh kayak jadi kunci gitu loh, kayak gimana Dadang Sahrul ini kayak bisa membentuk citra positif dia gitu, citra positif dia untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, apalagi dia kan di situ ngelawan dinasti politik yang udah mengakar keras lah gitu. Terus di sini yang kelima ada politik di Sumatera Utara, analisis kritis terhadap Bobi Nasution dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Jurnal ini kayak lebih ngebahas gitu, menganalisis kayak peran Bobi Nasution tuh kayak gimana gitu dalam dinamika politik Sumatera Utara gitu, menceritakan kayak dari awal mula dia bergabung dengan PDI, terus akhirnya keluar dari PDI gitu tuh. Terus ini juga pokoknya membahas tentang kayak gimana sih pemilihan gubernur di Sumatera Utara gitu. Yang mana padahal kan yang saya udah bilang tadi, pada tahun 2020 Bobi Nasution tuh mencalonkan dirinya sebagai wakil kota Medan melalui partai PDIP gitu loh. PDIP terpilih tuh di situ perolehan suaranya 54,5%. Tapi mengalahkan petahana sebelumnya gitu tuh. Tapi di 2023 Bobi tuh diberhentikan gitu loh dari PDIP karena dirinya mendukung Prabowo Subianto gitu loh di Pilpres kemarin gitu loh. Tapi abis itu di 2024 akhirnya Bobi Nasution tuh bergabung dengan Partai Gerindra dalam pemilihan gubernur dan akhirnya terpilih di 20 Februari 2025 sebagai gubernur Sumatera Utara, dan dia juga dicap sebagai gubernur termuda gitu. Nah di sini yang keenam ada jurnal dengan judul Peran Modal Sosial Jokowi dalam Politik Kekerabatan Studi Kasus pada Pilkada 2020 di Surakarta dan Medan. Di mana jurnal ini tuh berfokus kayak bagaimana sih modal sosial yang dimiliki Bapak Jokowi gitu loh sebagai Presiden Republik Indonesia berperan dalam membentuk politik kekerabatan gitu loh, yang melibatkan keluarganya khususnya di Pilkada 2020. Di mana kan di situ kan Gibran sebagai anaknya maju sebagai maju di Pilkada Surakarta, terus menantunya Bobi itu maju di Medan gitu loh. Jurnalnya juga kayak menggambarkan kayak gimana sih modal sosial yang dimiliki dari Bapak Jokowi gitu loh, bisa memanfaatkan kayak bisa dipergunakan gitu loh untuk membentuk politik kekerabatan gitu loh. Terus Jokowi juga kan memiliki jejaring yang cukup besar ya, karena dia kan presiden kan dulunya gitu, yang luas gitu tuh. Terus kan hal ini benar-benar dimanfaatkan gitu loh sama Gibran dan Bobi gitu loh untuk mendukung dirinya maju ke politik gitu di daerah masing-masing. Jadi bisa dibilang kayak reputasi Jokowi sebagai pemimpin yang rakyat dan bersih dari korupsi itu menimbulkan kepercayaan publik gitu loh akan Gibran dan Bobi gitu. Nah terus di sini juga ada jurnal yang ketujuh dengan judul Media Sosial sebagai Strategi Komunikasi Politik, di mana jurnal itu membahas kayak peran media sosial sebagai alat dalam strategi komunikasi politik. Kan yang kita tahu ya di saat ini gitu ya, media sosial tuh benar-benar bisa mengubah segalanya gitu, bisa digunakan sebagai alat paling penting paling canggih untuk digunakan di pemilu gitu loh, untuk kampanye gitu. Jadi kayak benar-benar media sosial tuh menjadi platform penting gitu bagi politisi untuk berinteraksi, untuk membangun citranya gitu tuh dalam pemilihan gitu, menyebarkan kayak visi misinya gitu, bentuk opini publik itu benar-benar penting banget media sosial gitu. Terus menggunakan media sosial itu memungkinkan komunikasi yang lebih langsung gitu loh antara politisi dan masyarakat gitu. Kita bisa
kayak misalnya masyarakat bisa komentar apa gitu di platformnya, terus ditindaklanjuti sama calon dari pemimpin itu gitu. Terus serta memungkinkan penyebaran informasi lebih luas gitu, kayak kita nggak perlu buat bangun baliho beribu-ribu gitu untuk menyebarkan informasi gitu. Kita bisa buat satu video itu bisa udah nyebar kemana aja gitu loh. Terus guna media sosial sama politisi ini menjadi fenomena global gitu yang mempengaruhi dinamika politik di berbagai negara gitu. Nah terus di sini yang ke-8 ada komunikasi politik dan pembentukan citra partai, di mana jurnal ini bertujuan untuk kayak menggambarkan gitu gimana usaha Partai Golkar dalam bentuk citranya sebagai partai baru yang dinamis dan modern gitu, serta strategi mereka dalam memperkenalkan diri sebagai partai kosmopolit gitu loh. Terus melalui jurnal ini tuh kayak penulis tuh mengeksplorasi gitu loh, kayak gimana sih Partai Golkar tuh menyikapi berbagai peristiwa politik gitu dengan membawa aspirasi politik yang sesuai dengan tuntutan publik atau partainya gitu. Terus pemahaman tentang pembentukan citra partai penting gitu loh untuk memahami dinamika politik dan perilaku pemilih gitu loh. Terus di sini tuh sebagai objeknya tuh Partai Golkar kan gitu. Partai Golkar tuh kayak benar-benar berupaya merevitalisasi gitu loh, kayak citranya dengan menampilkan diri sebagai partai yang adaptif terhadap perubahan zaman gitu loh. Terus langkah-langkah yang diambil sama Partai Golkar juga termasuk kayak pembaruan platform politik gitu, rebranding logo dan simbol partai, serta penekanan pada program-program yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Itu benar-benar kayak membangun citra baru dari Partai Golkar itu sendiri dalam jurnal ini dijelaskan gitu. Nah terus di sini ke-9 ada penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik. Jurnal ini kayak membahas nggak jauh lagi kayak jurnal-jurnal sebelumnya tentang peran media sosial gitu sebagai alat dalam komunikasi politik gitu. Kan media sosial ini udah menjadi platform penting gitu ya bagi politisi untuk berinteraksi gitu dengan pemilih, menyebarkan mulai dari pesan politik gitu, membentuk opini publik, penggunaan media sosial gitu tuh. Kayak halnya tuh benar-benar benar-benar media sosial tuh di saat ini tuh benar-benar digunakan banget gitu untuk apalagi untuk alat politik itu benar-benar penting banget gitu loh. Terus media sosial juga kayak, tapi ada plus minusnya gitu penggunaan dari media sosial ini. Ada positifnya kayak kita bisa menyebarkan kampanye kita gitu tuh, tapi ada juga minusnya gitu karena di situ kita juga bisa menyebarkan berita-berita bohong gitu dari masyarakat gitu, kayak ada buzzer-buzzer yang gak suka untuk menjatuhkan lawannya yang kayak gitu. Terus di sini juga ada yang ke-10 ada politik identitas Islam Indonesia kontemporer, radikal Islam versus modernisme Islam dalam politik elektoral Pilpres 2019. Jadi jurnal ini kayak menganalisis gitu loh peran politik identitas Islam dalam Pilpres 2019 gitu loh. Kayak fokusnya tuh kayak antara kelompok Islam radikal sama moderat gitu tuh, mempengaruhi dinamika politik elektoral gitu tuh. Terus penulis juga menggambarkan gitu loh bagaimana kedua kelompok ini tuh membentuk strategi gitu kampanye, mulai dari mobilisasi masanya gitu, membentukkan opini publiknya gitu loh, selama pemilihan gitu loh. Terus jurnal ini juga membahas tentang isu yang cukup relevan gitu loh di saat ini gitu loh, apalagi kontestasi elektoral gitu loh. Yang mulai kayak menggunakan politik identitas Islam dalam proses elektoralnya gitu. Terus tapi ada kekurangan juga dari jurnal ini gitu ya. Kayak jurnal ini tuh kurang memberikan konteks historis gitu, sejarahnya gitu tentang perkembangan radikalisme dan moderatisme Islam di Indonesia gitu loh. Jadi kayak kita sebagai pembaca gitu kayak kurang mengetahui gitu loh historis dari kedua kelompok ini kayak gimana gitu. Terus di sini ke-11 ada strategi komunikasi politik nyantri Prabowo Subianto dalam memenangkan Pilpres 2024 gitu. Jurnal ini tuh mengeksplorasi kayak pendekatan komunikasi politik gitu loh, yang diadopsi oleh Prabowo Subianto gitu loh untuk memenangkan pemilihan presiden 2024 gitu loh. Istilah nyantri di sini tuh untuk hal yang kayak berbau agamis gitu, kayak ulama, santri, pesantren yang kayak gitu. Jadi kayak benar-benar mencerminkan dukungan dari kalangan muslim gitu tuh. Terus tujuannya itu kayak membangun citra sebagai pemimpin yang dekat sama komunitas muslim gitu tuh. Jadi kayak benar-benar strategi politik tentang Prabowo Subianto yang nyantri ini dijelaskan di di jurnal ini. Terus yang ke-12 ada seleksi kandidasi dalam kontestasi elektoral studi kasus pencalonan wali kota dan wakil wali kota Depok oleh Partai Keadilan oleh PKS tahun 2005 dan tahun 2020. Jadi di sini kayak gimana jelasin mekanisme seleksi kandidasi gitu loh antara anggota partai gitu tuh yang dijalani sama PKS gitu dalam pilihan kepala daerah di Depok gitu tuh. Studi ini tuh cukup menarik karena membandingkan dua periode gitu yang berbeda dari 2005 sama 2020 gitu tuh, terkait gimana seleksi yang dilakukan oleh PKS gitu loh. Yang bisa dilihat PKS tuh bersifat inklusif gitu loh dalam menentukan persyaratan calon dan keputusan akhir gitu, yang diambil juga bersifat fleksibel gitu, nggak melulu ngikutin benar-benar dari PKS yang atasnya gitu loh. Kalau misalnya udah di bawah yang regional gitu kayak mereka udah punya ketentuannya masing-masing gitu, nggak benar-benar sesuai ngikutin pakemnya banget gitu tuh. Nah, terus di ke-13 di sini ada keterlibatan selebritis pasca parliamentary threshold dalam kontestasi politik elektoral di Indonesia, di mana kan yang kita tahu juga saat ini para artis tuh benar-benar ikut melenggang gitu di dunia politik gitu tuh, banyak banget gitu loh. Terus kayak benar-benar partisipasi politik artis tuh banyak banget, kayak mulai di DPR, kemarin juga ada yang maju sebagai wakil gubernur yang kayak gitu, wakil wali kota yang kayak gitu. Jadi kayak benar-benar studi ini yang dibahas itu masih benar-benar relevan gitu untuk saat ini juga gitu loh, karena emang benar-benar kasusnya tuh banyak banget gitu loh. Kayak misalnya Pasha Ungu pernah maju, terus Rano Karno, Tina Tun, Krisdayanti gitu pernah maju di DPR, di gubernur, wakil wali kota yang kayak gitu. Kayak benar-benar menunjukkan gitu loh popularitas seringkali menjadi faktor utama gitu loh dalam elektabilitas kandidasi dari para anggota gitu loh, terlepas dari kompetisi politik mereka gitu. Kayak benar-benar nama yang mereka miliki itu memberikan keunggulan gitu loh bagi mereka untuk melenggangnya gitu. Nah, di sini juga di ke-14 ada konflik pemilu dinamika sengketa calon perseorangan dalam kontestasi elektoral di Kabupaten Lebak, di mana jurnal ini tuh kayak membahas tantangan yang dihadapi calon independen gitu dalam pemilihan daerah gitu. Terus studi ini cukup relevan sama konteks demokrasi elektoral di Indonesia, di mana kayak calon perseorangan seringkali mengalami hambatan gitu loh, baik administrasi, politis maupun hukum gitu dalam proses pencalonannya gitu. Terus fokus pada dinamika politik yang muncul dalam sengketa elektoral yang dapat mencerminkan ketimpangan akses dan diskriminasi terhadap calon independen itu dibandingkan kandidat yang diusung sama partainya gitu. Karena kalau misalnya diusung partainya tuh kayak dia benar-benar udah diurusin sama partainya, dia juga nggak punya hambatan kayak politis, pendaftaran juga fine-fine aja gitu loh. Kalau misalnya yang independen tuh ada susah gitu. Nah, terus di sini juga yang ke-15 ada populis di Indonesia kontemporer, transformasi persaingan populis dan konsekuensinya dalam dinamika kontestasi politik menjelang pemilu 2019. Jadi populis berkembang dan bertransformasi dalam politik Indonesia, di mana studi ini cukup relevan gitu karena pemilu 2019 itu ditandai dengan meningkatnya retorika populis gitu, terutama dalam hal polarisasi gitu antara kubu Jokowi dan Prabowo gitu, yang masing-masing membangun narasi populis yang berbeda gitu, inklusi vs eksklusi gitu. Penelitian ini menarik tuh karena dapat menjelaskan gitu bagaimana politisi memanfaatkan populisme untuk membangun dukungan elektoral gitu. Kasus-kasus kayak seperti penggangguan sentimen nasionalisme, terus agama, ekonomi, terus rakyat dan kampanye politik itu menjadi kayak bukti nyata gitu loh dari tren populisme di Indonesia gitu loh. Tapi artikelnya tuh punya kekurangan gitu karena cuma mendeskripsikan fenomena tanpa memberikan analisis mendalam gitu mengenai dampak jangka panjang dari demokrasi yang udah
terhadap populisme yang ada di demokrasi ini gitu. Nah, terus juga di ke-16 di sini ada judul tentang menakar politik kekerabatan dalam konteks pemilihan kepala daerah 2025. Di mana yang kita tahu ya fenomena kayak dinasti politik kekerabatan gitu di pemilu 2020 tuh kayak benar-benar banyak gitu loh. Terus kayak studi ini juga penting gitu karena politik kekerabatan tuh kayak masih menjadi karakter dominan gitu dalam demokrasi lokal di Indonesia gitu. Di mana banyak kandidat itu memiliki hubungan keluarga gitu dengan elit politik yang sudah berkuasa gitu. Terus penelitian ini juga relevan karena banyak kasus politik dinasti dalam pilkada 2020 gitu seperti majunya anak dan menantu Presiden Jokowi itu juga di salah satu contoh gitu loh untuk politik kekerabatan itu cukup mengakar gitu di politik lokal yang ada di Indonesia. Terus ke-17 di sini ada kontestasi relawan teman Ahok dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017. Di mana peran gerakan relawan dalam dinamika politik elektoral itu khususnya dalam mendukung pencalonan Ahok gitu di pilkada DKI 2017 itu menarik gitu karena menyoroti bagaimana partai politik non partai gitu dalam dan mobilisasi akar rumput gitu. Nah, terus dapat mengaruhi kontestasi elektoral di tingkat lokal. Untuk penelitian itu cukup relevan gitu karena teman Ahok tuh berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta KTP sebagai bentuk dukungan untuk pencalonan independen gitu sebelum akhirnya Ahok maju melalui jalur partai gitu. Hal ini kayak menunjukkan gitu bagaimana gerakan relawan memainkan peran signifikan dalam demokrasi elektoral gitu. Terus di 18 sini ada jurnal dengan judul relasi kuasa dan simbol ekonomi politik gereja dalam kontestasi politik lokal provinsi NTT. Nih kayak peran institusi keagamaan gitu kayak khususnya gereja gitu dalam dinamika politik lokal di NTT itu kayak cukup penting gitu kayak. Terus studi ini juga menarik gitu karena menunjukkan bagaimana agama bukan hanya berfungsi sebagai aspek spiritual tapi juga memiliki dimensi ekonomi dan politik yang cukup signifikan gitu untuk membentuk kontestasi elektoral. Tapi bedanya ini juga sering terjadi gitu di wilayah Jawa gitu khususnya kayak misalnya contohnya itu benar jurnalnya kayak politik identitas gitu kayak mendekati ulama gitu. Nah, tapi kalau di Nusa Tenggara ini yang paling berperan penting itu kayak gereja gitu, simbol ekonomi politik gereja gitu. Nah, terus di sini juga di 19 ada friksi politik agama dalam kontestasi elektoral pilkada DKI Jakarta 2017-2022, studi atas pembentukan jejaring konstituen Anies Sandi, di mana kayak dinamika politik identitas khususnya penggunaan isu agama berperan bentuk basis dukungan politis bagi pasangan Anies dan Sandiaga Uno gitu dalam pilkada DKI Jakarta gitu. Kayak secara empiris penelitian ini tuh kayak relevan gitu sama pilkada DKI 2017 gitu. Menjadi salah satu kontestasi elektoral paling polarizing gitu, kayak polarisasi banget gitu dalam sejarah politik Indonesia gitu. Penggunaan segmentasi agama gitu terus khususnya dalam konteks khusus penistaan agama yang menimpa Ahok itu menjadi faktor kunci dalam mobilisasi massa. Jadi kayak benar penistaan agama yang dilakukan sama Ahok itu benar digunakan di pilkada 2017-2020 gitu loh untuk membentuk agama gitu tuh dalam kontestasi elektoralnya gitu. Terus juga di ke-20 ada jurnal dengan judul Populisme di Indonesia Kontemporer, Transformasi Pesaing Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. Jurnal itu kayak menjelaskan kayak bagaimana populisme berkembang dalam politik Indonesia dan bagaimana kayak strategi populisme. Jadi jurnal itu kayak jelasin gitu bagaimana populisme berkembang dalam politik Indonesia gitu dan bagaimana populis digunakan oleh berbagai aktor politik dalam persaingan elektoralnya gitu. Terus secara empiris juga penelitian ini relevan gitu sama pemilu 2019 yang diwarnai oleh persaingan antara politik yang tajam antara dua kubu gitu, antara kubu Jokowi sama kubu Prabowo gitu. Terus keduanya juga menggunakan strategi populis dalam kampanye mereka gitu. Kayak Jokowi dengan populisme pembangunan dan kesejahteraan, sedangkan kayak Prabowo itu dengan populisme nasionalis dan Islam konservatif gitu. Nah, terus di sini juga di ke-21 ada jurnal tentang agama dan preferensi pemilih dalam kontestasi elektoral di Kota Malang. Jadi kayak gimana sih faktor agama mempengaruhi pilihan politik masyarakat dalam pemilu lokal gitu. Studi ini juga cukup menarik dan penting gitu karena menunjukkan bagaimana identitas keagamaan dapat menjadi variabel kunci gitu dalam membentuk perilaku pemilihan, terutama di wilayah di wilayah dengan keberagaman agama gitu. Seperti Kota Malang gitu. Kan kayak di Indonesia aliansi agama itu seringkali digunakan sebagai alat mobilisasi politik gitu kan. Kayak bagaimana secara langsung maupun tidak langsung gitu. Terus kayak di konteks Malang ini kan menggambarkan kayak sejauh mana pemilih itu mempertimbangkan faktor agama gitu dibandingin faktor lainnya seperti kapabilitas kandidat gitu sama rekam jejak sama atau kayak kebijakan yang ditawarkan gitu. Karena kayak bisa kita bilang Kota Malang tuh cukup keberagaman agamanya cukup besar gitu. Kayak ada Islam, Kristen kayak gitu. Terus juga di sini di jurnal 22 ada demokrasi siber dalam kontestasi elektoral di Pilpres 2019, studi terhadap buzzer politik di Garuda Siaga Republik Indonesia. Jadi kayak fenomena penggunaan buzzer dalam politik digital tuh disoroti gitu loh di jurnal ini. Terus dampaknya juga terhadap demokrasi elektoral di Indonesia kayak kan media sosial kan kayak udah menjadi arena utama gitu dalam kampanye politik gitu, terutama sejak Pilpres 2014 gitu loh. Dan semakin intens tuh pada 2019 gitu karena menunjukkan kayak bagaimana sih aktor non partai kayak buzzer ini kayak mainkan peran signifikan gitu dalam membentuk opini publik gitu dan pengaruh preferensi pemilih gitu. Gasri sebagai salah satu kelompok buzzer gitu politik dalam menjadi contoh gitu loh, kayak gimana teknologi dan algoritma media sosial itu digunakan untuk mendistribusikan narasi politik tertentu gitu. Terus di kedua juga ada jurnal dengan judul Kontekstualisasi Pilkada Riau, Sosial Kultur, Relasi Klientelisme dan Indikasi Politik Uang. Kayak gimana jurnal ini kayak jelasin kayak dinamika politik lokal gitu di Riau dengan menyoroti faktor budaya, jaringan patronase dan praktik politik transaksional gitu dalam pemilihan kepala daerah. Terus kayak studi ini menarik karena kayak cukup penting karena Riau tuh memiliki karakter politik yang unik gitu dengan pengaruh kuat dari faktor entitas agama serta hubungan patron klien dalam mobilisasi politiknya gitu. Terus ada juga jurnal dengan judul Modal Sosial Bobi Nasution dan Aulia Rahma dalam kontestasi pilkada Kota Medan 2020. Kayak jurnal ini dijelasin kayak bagaimana sih faktor media sosial gitu berperan dalam keberhasilan Bobi Aulia dalam menangkan pilkada Medan 2020 gitu. Terus kajian ini juga membahas kayak mengungkap kayak bagaimana jaringan sosial relasi politik gitu. Terus dukungan dari berbagai kelompok masyarakat gitu berkontribusi terhadap kemenangan dari kandidat Bobi ini. Terus sebagai menantu Bapak Jokowi juga memiliki akses yang luas ke sumber daya politik dan ekonomi yang memperkuat modal sosial dari Bobi dan Aulia ini. Terus ada juga yang kedua ada retorika populis dalam kontestasi politik di Indonesia. Jadi kayak gimana retorika populisme dalam politik Indonesia gitu, khususnya dalam pemilihan presiden 2019 gitu mengaruhi persepsi gitu generasi milenial melalui fenomena post truth gitu tuh. Terus dengan pendekatan fenomenologi penelitian ini kayak mengungkap gimana sih strategi retorika populis yang digunakan oleh calon presiden cenderung mengeksploitasi emosi dan identitas kelompok daripada berbasis fakta objektif gitu. Terus di sini juga yang kedua ada analisis personal branding kandidat elektoral pemilihan kepala daerah provinsi Jawa Timur tahun 2018, metode analisis semiotika Charles Sanders Pires. Terus jurnal ini kayak menganalisis kayak personal branding gitu dari kandidat dalam Pilgub Jawa Timur 2018 melalui unggahan Instagram bertema nasionalis religius dengan metode semiotika Charles. Jadi kayak studi itu kayak memberikan kayak wawasan gitu kayak gimana sih simbol dan tanda digunakannya oleh kandidat untuk membangun citra politik gitu yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh pemilihan di Jawa Timur gitu. Jadi kayak benar-benar membranding dirinya sesuai sama daerah pemilihannya gitu. Nah, terus di sini juga di yang kedua juga ada dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Surakarta tahun 2014-2019. Jadi kayak gimana sih PDIP itu mampu mempertahankan dominasinya dalam politik lokal di Surakarta gitu selama periode tersebut gitu. Kajian ini tuh menarik karena Surakarta itu merupakan basis politik kuat di PDIP-nya gitu. Terus yang tidak hanya mencerminkan keberhasilan partai dalam konsolidasi kekuasaan di tingkat daerah gitu, tapi juga menunjukkan pola loyalitas gitu pemilih terhadap partainya gitu. Terus di ke-8 juga ada pengaruh buzzer politik dalam pemilu, tantangan terhadap electoral justice dalam mempertahankan prinsip demokrasi. Jadi kayak jurnal itu membahas kayak bagaimana sih peran buzzer politik dalam pemilu dapat mengancam keadilan electoral justice gitu.
kayak penulis juga menguraikan gitu loh, bahwa buzzer itu kayak seringkali digunakan untuk opini publik melalui propaganda digital yang tidak selalu berbasis fakta gitu loh. Terus sehingga berpotensi merusak integrasi di demokrasi itu. Terus dengan meninjau regulasi yang ada gitu tuh, mereka menunjukkan gitu bahwa meskipun terdapat aturan hukum terkait kampanye digital, pelaksanaannya tuh kayak masih lemah gitu loh untuk hukumnya gitu, kayak penyebaran informasi hoax atau itu kurang dapat tindak lanjutnya gitu. Nah, terus di sini juga ada di 29 ada jurnal dengan judul elemen-elemen politik sebagai strategi mengkapitalisasi perilaku pemilih dalam konteks pemilu presiden tahun 2024 di Indonesia. Jadi jurnalnya itu menganalisis kayak elemen-elemen politik yang digunakan gitu untuk mengkapitalisasi perilaku pemilu dalam pilihan presiden 2024 di Indonesia gitu. Studi itu kayak menyoroti kayak gimana sih strategi politik seperti personalisasi kandidasi, mobilisasi emosi dan pemanfaatan media sosial gitu berperan dalam bentuk preferensi pemilih gitu loh. Terus partai dan kandidat juga memanfaatkan identitas politik sama segmentasi demokrasi terus isu-isu populis untuk menarik dukungan gitu. Terus jurnalnya juga memberikan gambaran gitu, gambaran cukup dalam tentang kayak dinamika politik elektoral di Indonesia gitu, terutama dalam konteks demokrasi yang semakin dipengaruhi oleh teknologi digital dan komunikasi politik modern gitu. Nah, di sini jurnal yang terakhir, jurnal yang 30 ada IKM dan Tunggu Tigo Sajarang, faktor kemenangan perantau Minangkabau pada pemilu legislatif tahun 2019. Jadi jurnal itu kayak membahas faktor kemenangan perantau Minangkabau dalam pemilu legislatif 2019 melalui perspektif budaya politik dan jaringan sosial gitu, dengan menggunakan konsep Tungku Tigo Sajarang yang mempresentasikan keseimbangan peran adat, agama dan pemerintah gitu. Terus juga menyoroti kayak bagaimana jaringan sosial berbasis etnis dan kekerabatan memainkan peran kunci dalam keberhasilan kandidat perantau gitu. Baik,